Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Kartika Triutami dari kelas 11 IPA 4. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Tari Modern. Yuk langsung aja simak videonya. Dalam materi tari modern ini, saya akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama, pengertian tari modern. Kedua, ciri-ciri tari modern. Ketiga, sejarah tari modern. Dan yang keempat, fungsi tari modern. Nah, yang pertama, pengertian tari modern. Tari modern merupakan pengkombinasian antara emosi atau rasa. Tidak memiliki patokan gerak alias mengandung kebebasan dalam pola gerakannya. Bebas di sini juga diartikan lepas dari unsur-unsur tradisi. Tari modern juga bisa didefinisikan sebagai bentuk salah satu ekspresi yang diciptakan oleh kaum muda yang sifatnya mencari popularitas dengan membuat serangkaian ragam gerak. Kedua, ciri-ciri tari modern. Pertama, pola gerakan yang lebih bebas tetapi masih memperhatikan keindahan. Kedua, gerak yang digunakan masih memberi penekanan pada gerak yang tumbuh dari gerak tari tradisional. Ketiga, masih tetap berada dalam kerangka tradisi tari suatu suku bangsa. Keempat, digarap dengan kreatif. Kelima, ragam gerak tari yang didukung oleh para penari biasanya berirama cepat, dinamis, dan romantis karena dilakukan di tempat terbuka. 6. Solidaritas dan kompak. Ketujuh, popularitas sementara. Maksudnya itu, biasanya orang-orang akan mulai mengikuti dan mempraktikannya dalam waktu yang singkat atau pada saat viral saja. Yang ke-8, terus mengalami perkembangan. Ketiga, sejarah tari modern. Pada tahun 1891, seorang penari bernama Loie Fuller mulai melakukan uji coba dengan mengembangkan pola gerakan alam dan improvisasi teknik yang digunakan dalam hubungannya dengan pencahayaan revolusioner peralatan, serta kostum transparasi dengan sutra. Nah, beranjak ke tahun 1903, teknik tari mulai dikemukakan oleh Isadora Duncan yang dipengaruhi oleh filsafat Friedrich Nietzsche, serta keyakinan terhadap tarian Yunani kuno yang diprediksi akan menjadi pelopor tarian di masa depan. Filsafat tersebut dikembangkan olehnya dengan konsep alam dan spiritual, kemudian mengedepankan anjuran untuk menerima tari murni sebagai seni tinggi, karena dia meyakinkan di masa depan bahwa filsafat yang dikembangkan akan bernilai tinggi. Memasuki tahun 1905, Ruth Dennis mendapat pengaruh dari aktor Sarah Bernhardt dan Jepang Sada penari Yako, mulai mengembangkan terjemahan kebudayaan dan mitologi India. Beberapa pertunjukan yang dilakukan menjadi pengembangan yang langsung populer, serta diminati dan ia mengunjungi sementara secara ekstensif meneliti budaya dan seni Oriental. Kemudian, pada tahun 1915, Ruth Dennis Doherty bersama suaminya Ted Swan mendirikan sekolah tari Dennis Swan. Mereka berdua berbagi tanggung jawab. Dennis bagian karya kreatif, sedangkan suaminya Swan bertanggung jawab untuk mengajar teknik dan komposisi. Sedangkan Martha Graham, Doris Humphrey, dan Charles Whitman dan semua murid di sekolah tersebut menjadi anggota perusahaan dansa kala itu. Di tahun 1923, Graham bekerja sebagai artis solo di Greenwich Village Follies. Tahun 1928, Humphrey dan Whitman meninggalkan Dennis Swan untuk mendirikan sekolah mereka sendiri bernama Humphrey Whitman. Pada tahun 1933, Swan dan beberapa teman laki-laki lainnya mendirikan kelompok tari Ted Swan and His Men.
yang bermarkas di peternakan Jacobsville, wilayah Lee, Massachusetts. Nah, yang terakhir nih yaitu fungsi tari modern. Pertama, tari sebagai hiburan. Pada dasarnya, tari ini tidak bertujuan untuk ditonton, tetapi tarian ini untuk kepuasan penarinya. Keindahan tidak dipentingkan, melainkan lebih mementingkan untuk kepuasan individual, sehingga tampak bersifat spontanitas. Kedua, tari sebagai pertunjukan. Tari jenis ini adalah tari yang disusun sengaja untuk dipertontonkan, maka dalam penyajiannya mengutamakan segi artistiknya, penggarapan koreografi yang baik serta tema dan tujuan yang jelas. Ketiga, tari sebagai media pergaulan, artinya bahwa kegiatan ini sebagai interaksi antar pencipta seni. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada pengucapan kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.